Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah setiap manusia melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang penghalang dalam menemukan titik temu. Penghalang dalam menemukan titik temu. Sahabat Mr. Sorchan, para konektor selalu mencari titik temu. Sahabat Mr. Sorchan, para konektor selalu mencari titik temu. Itu mungkin nampak jelas karena semua hubungan yang positif dibangun di atas dasar minat dan nilai yang sama. Mereka membangun kesepakatan, bukan ketidaksepakatan. Tetapi jika itu benar, mengapa banyak orang mengabaikan hal mencari titik temu dan mengabaikan mencari titik temu itu dan membangun di atas titik temu tersebut? Sebenarnya ada banyak alasan, tetapi John akan memberikan kepada kita, sahabat Mr. Sorchan, apa yang dia yakini sebagai 4 penghalang utama dalam menemukan titik temu, dan kita semua harus menjauhinya. 4 penghalang dari titik temu tersebut. Yang pertama adalah asumsi. Asumsi. Kita berkata, saya telah mengetahui apa yang diketahui, dirasakan, dan diinginkan orang lain. Asumsi. Saya telah mengetahui apa yang diketahui, dirasakan, dan diinginkan orang lain. Jerry Ballard berkata, semua kesalahpahaman adalah akibat dari perbedaan asumsi. Bukankah demikian, sahabat Mr. Sorchan? Terkadang akibatnya adalah tragis. Seringkali itu bisa menjadi lucu, seperti kasus seorang wisatawan yang sedang menunggu penerbangannya di bandara. Wanita itu pergi ke sebuah ruang tunggu dan membeli sebungkus kecil kue dan kemudian duduk untuk membaca surat kabar. Ia menjadi sadar akan sebuah suara berdesau dan melihat ada seorang pria yang berpakaian rapi mengambil kue untuk dirinya. Ia tidak ingin terlihat sedang mengamati, sehingga ia berpaling dan makan kue itu, berharap pria itu akan menerima pesan itu. Sementara waktu berlalu, ia berpikir bahwa ia berhasil, tetapi kemudian ia mendengar suara desau itu kembali. Ia tidak dapat mempercayainya. Ia kembali memakan kue itu lagi. Hanya tertinggal 1 kue yang tersisa. Sementara ia memandang tidak percaya, pria tersebut membagi kue itu menjadi 2, mendorong yang separuh ke arah wanita itu, sementara memasukkan separuh yang lainnya ke dalam mulutnya dan pergi. Wisatawan itu masih marah beberapa waktu kemudian saat penerbangan diumumkan. Saat ia membuka tas untuk mengambil tiketnya, bayangkan betapa terkejutnya dan malunya ia saat ia melihat dan menemukan bungkusan kue itu belum terbuka. Seperti wanita dalam kisah tersebut, bukankah kita
mengasumsikan bahwa pria itu mengambil kue wanita itu. Itulah yang saya pikirkan ketika saat pertama kali membaca kisah tersebut. Dan itu menyatakan bahwa banyak hal tentang kita terlalu sering, kata John, dia bersalah karena mengasumsikan sesuatu tentang orang lain. Dia telah sering membuat generalisasi saat dia seharusnya membuat pengamatan. Memang mudah untuk memberi label kepada orang-orang lain dan kemudian melihat mereka dari sudut pandang tersebut. Sahabat Mr. Sorchan, kita perlu mengingat bahwa semua generalisasi itu salah. Termasuk yang satu ini. Begitu seseorang ditempatkan dengan rapi dalam sebuah kotak tertentu, semakin sulit bagi kita untuk memikirkan sebagai sesuatu yang berbeda. Sebaliknya, kita perlu menjadi seperti seorang penjahit. Setiap kali ia melihat seorang pelanggan, ia mengukurnya kembali. Ia tidak pernah mengasumsikan bahwa orang itu sama seperti terakhir kali ia melihat mereka. Sahabat Mr. Sorchan, adalah tidak bijaksana untuk membuat asumsi tentang orang lain, bahkan jika mereka dekat dengan kita. Deb Ingino, pendiri dan presiden dari mywhitestyle.com, menceritakan kepada John tentang seorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri, yang ia sampaikan dalam lokakarya tentang bagaimana menjadi orang tua yang membuat asumsi dalam kaitan dengan putranya. Ibu itu seringkali berkata kepada putranya bahwa ia mirip dengan ayahnya. Masalahnya adalah bahwa ayah dari anak itu ada di penjara dan ibu itu seringkali mengatakan hal-hal yang negatif tentang pria itu. Ia mengasumsikan bahwa putranya tahu bahwa ia mengasihinya dan bahwa ia sedang berbicara tentang ciri-ciri kepribadiannya. Tetapi komentar-komentarnya memberi dampak negatif untuk anak itu. Sehingga ia mengubah interaksinya dan berusaha memperbaiki cara ia menjalin hubungan dengannya. Sekarang, Deb berkata, ibu itu berusaha untuk menemukan apa yang ia tahu. Ia menumpuk kekuatan-kekuatan, mendorongnya di bidang kekuatan itu, dan melihat perkembangan yang luar biasa dalam perilakunya dan hubungan mereka. Sahabat Mr. Sorchan, apakah kita membuat asumsi tentang orang lain berdasarkan latar belakang profesi, ras, jenis kelamin, usia, nasionalitas, politik, iman, dan faktor lainnya? Setiap kali kita dengan cepat melakukannya, kita berhenti menaruh perhatian pada orang lain dan kehilangan petunjuk yang sesungguhnya yang akan menolong kita untuk menemukan dan mencapai titik temu dengan mereka. Penulis berkebangsaan Nigeria bernama Chimamanda Adichie berkata, jika kita hanya mendengar satu kisah tentang orang lain atau negara lain, kita beresiko jatuh dalam kesalahpahaman yang parah. Mengapa? Karena kita mungkin mengasumsikan bahwa itu menceritakan kisah seutuhnya tentang orang atau negara tersebut. Dan kita menutup pikiran kita untuk belajar lebih banyak hal lagi tentang mereka.
saat itu terjadi, sangat sulit untuk menemukan titik temu. Salam menjadi seorang konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.